Itu University Roadshow itu adalah salah satu program yang dijalankan oleh OpenStreetMap Indonesia. Salah satu kegiatannya itu adalah pelatihan kepada teman-teman di universitas. Nah, di sini kita mendapatkan kesempatan pada hari ini memberikan ilmu, membagikan ilmu kita kepada teman-teman di ITERA. Nah, ini adalah webinar pertama yang akan kita laksanakan kurang lebih selama 2 jam ke depan pada tanggal 18 Maret hari Kamis. Nah, sebelum kita mulai mungkin perkenalan dulu ya. Saya Hari, seperti yang saya bilang, kami dari HOT Indonesia. Kami adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pemanfaatan peta. Jadi kantor kami atau organisasi kami itu memang menggunakan peta yang namanya OpenStreetMap, ya, di mana kami menggunakan peta OpenStreetMap itu untuk mendukung kegiatan-kegiatan program kemanusiaan seperti manajemen kebencanaan, kemudian pembangunan ekonomi, pengembangan kapasitas daerah dan lain-lain di situ. Jadi akan ada beberapa alasan yang nanti akan juga disampaikan oleh teman-teman dari OSM Indonesia juga, mengapa OpenStreetMap yang digunakan sebagai peta yang dapat mendukung kegiatan kemanusiaan tersebut. Kenapa petanya harus OSM? Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Kami sudah melakukan kegiatan sejak tahun 2012, berarti sudah hampir 9 tahun ya di Indonesia. Hingga saat ini sudah ada ratusan pelatihan di 29 provinsi di Indonesia, jadi kurang lebih sudah sekitar 90% provinsi di Indonesia sudah kami kunjungi dengan jumlah peserta kurang lebih sekitar 4 ribuan. Dan juga dari kegiatan tersebut kita sudah berhasil memetakan 32 juta bangunan di OpenStreetMap di negara Indonesia. Tetapi memang di sini jumlah 32 juta itu terlihat fantastis, tetapi tidak merata sebetulnya teman-teman. Tidak merata dalam arti kebanyakan wilayah-wilayah yang sudah bagus dipetakan yaitu masih berkutat di wilayah Pulau Jawa saja. Nah, itulah salah satu tujuan dari kegiatan University Roadshow tahun ini, di mana dalam kegiatan pelatihan ini juga salah satunya tujuan kami adalah selain membagikan ilmu terkait pemetaan di OpenStreetMap, juga bisa memberikan kontribusi melalui teman-teman sekalian agar bisa melengkapi wilayah-wilayah yang belum terpetakan dengan baik di OpenStreetMap. Khususnya menurut asesmen kami, itu masih banyak wilayah-wilayah yang belum terpetakan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, melalui pelatihan ini, jadi selain kami membagikan ilmu, teman-teman bisa tahu cara menggunakan OSM, kami juga berharap kontribusi dari teman-teman untuk memetakan wilayah-wilayah yang belum terpetakan di Sumatera dan Kalimantan. Di mana itu nanti akan kami sampaikan dalam proses perjalanan pelatihan ini. Itu sedikit perkenalan dari kami. Kemudian untuk kegiatannya sendiri, tadi sudah saya sempat singgung, kita akan bertemu 3 kali. Jadi akan ada 3 kegiatan pertemuan, yaitu hari ini, tanggal 18, besok, kemudian ada dari jam 2, tanggal 19 sampai jam 4 sore, dan hari ketiga terakhir itu hari Senin yang dimulai dari jam 4 hingga kurang lebih jam 6 sore. Nah, masing-masing kegiatan itu akan berbeda materi dan dalam satu pertemuan kurang lebih akan berlangsung selama 2 jam. Materi yang diberikan pun tidak akan banyak karena memang pelatihan kita 3 hari ke depan itu lebih fokus untuk memperkenalkan OpenStreetMap terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kita lebih banyak habiskan di sesi tanya jawab agar tiap materi yang diberikan teman-teman benar-benar bisa memahami dengan baik. Kemudian nanti akan ada diselingi beberapa kuis dan juga beberapa informasi terkait program pelatihan ini. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan mengikuti hal-hal yang kami berikan, insya Allah teman-teman nanti di akhir pelatihan akan diberikan sertifikat digital sebagai tanda berhasil mengikuti pelatihan ini dan bisa kami anggap memiliki kompetensi dasar dalam menggunakan OpenStreetMap. Jadi buat teman-teman, kami harapkan kontribusinya selama 3 kali pertemuan ini yang nantinya akan kami berikan, salah satunya adalah reward untuk
sertifikat digital yang akan kami berikan di akhir pelatihan. Selain itu juga nanti akan ada beberapa kuis yang akan disampaikan oleh teman-teman dari OSM Indonesia. Kurang lebih itu isi dari kegiatan pelatihan kita dalam 3 kali pertemuan ke depan. Nah, seperti yang telah saya singgung, memang materi memang nggak banyak ya dalam pelatihan ini karena kami lebih berfokus materi sedikit tetapi benar-benar dipahami daripada materi terlalu banyak tapi tidak ada yang dipahami. Jadi materi yang sedikit ini akan kami habiskan tadi saya bilang lebih banyak waktunya kita pakai untuk tanya jawab soal apapun yang teman-teman ingin tanyakan terkait materi yang disampaikan. Nah, dalam sesi tanya jawab ini teman-teman bisa ya pakai suara, angkat tangan kemudian nanya langsung atau kalau memang nggak mau langsung ngomong bisa menuliskan jawabannya di link yang telah tampil di layar yaitu ahaslide.com/tanya jawab. Nah, nanti di sini semua pertanyaan yang masuk akan kami coba jawab satu persatu dan juga biar bisa kita lebih ada diskusi buat kedepannya seperti itu. Jadi silahkan nanti juga linknya akan kami tampilkan di mana di kolom chat biar teman-teman bisa langsung klik. Nah, nanti juga akan ada kuis dalam setiap materi yang telah disampaikan. Bisa berisi trivia, kemudian materi-materi yang tadi sempat diberikan gitu. Nah, nanti satu peserta dengan skor tertinggi dalam tiap kuis itu akan mendapatkan hadiah berupa saldo dompet digital. Nah, dompet digital kan bisa berupa OVO, bisa GoPay, bisa ShopeePay atau yang lain. Tergantung dari si pemenang itu pengennya apa gitu. Dan lumayan kalau diisikan dompet digital kan bisa buat belanja-belanja cantik gitu ya atau belanja makanan gitu. Nanti kita akan ada kuis. Hari ini juga akan ada. Nah, kalau ingin ada kolaborasi lebih lanjut terkait OSM atau ada pertanyaan atau gabung dengan komunitas, teman-teman bisa kontak kami di beberapa link ini yaitu email tim.id@hotosm.org atau Instagram hotosm.id, Facebook juga ada dan juga Twitter. Yang kami belum ada memang di sini TikTok, belum ada akun TikTok. Jadi kami belum ada rencana, tapi juga nanti kami akan membuat grup WA di mana isinya teman-teman peserta dan teman-teman peserta di grup WA itu bisa juga saling bertanya ataupun akan diberikan informasi lebih lanjut terkait program-program yang ada di University Roadshow ini. Jadi insya Allah nanti akan kami add di grup-grup WA kami biar kita bisa tetap berkomunikasi dengan baik khususnya dari teman-teman ITERA. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan pembukaan untuk pelatihan hari pertama dengan ITERA. Saya akan memberikan materi selanjutnya kepada rekan saya Mas Adit, tetapi sebelum itu kita akan melaksanakan sesi foto bersama dulu. Jadi mohon teman-teman bisa sebentar mengaktifkan videonya agar kami bisa mengambil screen capture wajah-wajahnya. Nah, setelah itu bisa dinonaktifkan kembali. Terima kasih. Mungkin Mas Dido yang mau lihat, silakan diambil. Ali. Ya, sebentar. Kita akan ambil beberapa dokumentasi ya. Bentar. Oke, kita akan ambil sebanyak 3 kali ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Senyum. Iya. Sekali lagi, siap. 1, 2, 3. Iya, oke, sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Balik lagi ke Mas Ari, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa dinonaktifkan lagi videonya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau tetap mau dilihat, silakan. Sekarang akan saya langsung lemparkan ke Mas Adityo untuk materi pertama. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ari atas waktu dan kesempatannya.
Selamat siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Wijananto. Kali ini saya akan presentasi. Sebelum kita memulai materi mengenai cara menambahkan data di OpenStreetMap, terlebih dahulu kita harus mengenal apa sih itu OpenStreetMap. Jadi presentasi kali ini, materi yang saya akan sampaikan kali ini akan mencoba untuk memperkenalkan apa sih OpenStreetMap itu dan kenapa kita harus menggunakan OpenStreetMap serta manfaatnya OpenStreetMap itu apa. Contohnya ini di proyek pemetaan yang sudah kami lakukan di Indonesia. Nah, yang pertama, apa sih itu OpenStreetMap? Jadi bicara tentang OpenStreetMap, kita tidak lepas dengan istilah mudahnya. Kalau untuk mau menjelaskan ke orang itu, kalau saya biasanya simpelnya itu anggap saja OpenStreetMap itu kayak Wikipedia tapi versi peta, di mana kan semua orang itu bisa menambahkan data, terus bisa ikut berkontribusi, terus bisa menggunakan datanya gitu. Begitu pula dengan OpenStreetMap itu sendiri. OpenStreetMap itu adalah platform online peta digital, jadi peta seperti Google Map, di mana semua orang itu di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia saja, itu bisa menggunakan datanya, bisa menambahkan datanya itu sendiri, dan juga datanya itu tersedia secara gratis gitu. Jadi dalam artian misalnya gini, kalau misalnya teman-teman kan ini contoh kasus ya, saya waktu dulu kuliah jurusan geografi mau ngambil data jaringan jalan di wilayah skripsi saya itu susahnya setengah mati gitu. Saya izinnya dulu ke Kesbangpol segala macam, itu sangat susah. Nah, sementara ini dengan di era yang sekarang ini di tahun 2021 adanya OpenStreetMap itu cukup membantu teman-teman untuk mendapatkan data-data dasar seperti jaringan jalan atau pembangunan. Karena semua orang bisa mengambil datanya, kita bisa menambahkan, dan juga itu tidak dipungut biaya, itu gratis. Jadi OpenStreetMap itu uh, secara gambaran umum, secara dasarnya adalah dia peta platform digital yang terbuka untuk siapapun dan bisa digunakan secara gratis. Nah, bicara tentang penggunaan data, tentunya tidak terlepas dari namanya lisensi data ya. Kayak misalnya juga saya ungkit lagi tentang skripsi. Kalau misalnya kita bikin peta, misalnya peta penggunaan lahan atau peta topografi, itu biasanya kan kita harus mencantumkan sumber data kita dari mana. Kalau misalnya jaringan jalan tuh kadang sumber datanya itu dari PU, atau misalnya dari Badan Informasi Geospasial, atau dulu Bako Surtanal, itu kan kita harus mencantumkan sumber datanya sendiri, atau misalnya dari pengumpulan survei lapangan gitu, itu kita harus mencantumkan datanya, sumber datanya. Begitu pula dengan penggunaan data di OpenStreetMap itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman melihat lisensi data di OpenStreetMap itu sendiri, kalau kita mau tahu itu menggunakan lisensi yang namanya Open Database License. Jadi di OpenStreetMap itu sendiri kita menggunakan lisensi Open Database License, dan juga ada satu lagi lisensi yang namanya Creative Commons Attribution Share Alike. Jadi Creative Commons CC, Attribution by, dan Share Alike itu SA. Jadi dua lisensi itu kita ada aplikasikan di OpenStreetMap. Nah, tentunya kita kan masih belum familiar tuh apa sih Open Database License sama Creative Commons Attribution Share Alike atau CC BY SA, itu apaan sih maksudnya. Sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir untuk memahaminya. Intinya di sini ketika teman-teman menggunakan data OpenStreetMap, kita itu haknya itu kita bisa menggunakannya, kita bisa men-sharing datanya, bebas berbagi, kita bisa menciptakan karyanya dari data OpenStreetMap, bebas mencipta, atau kita bisa mengadaptasi datanya untuk keperluan kita, atau kita bebas mengadaptasikan datanya. Selama, ini yang harus digarisbawahi, kewajiban kita adalah selama kita harus mencantumkan sumber datanya itu adalah credit to OpenStreetMap contributors. Jadi selama ada tulisan credit OpenStreetMap contributors, kita tidak dipermasalahkan. Tapi kalau tidak ada, ya berarti tentunya datanya itu bakal dipermasalahkan kan, karena tidak jelas itu sumber datanya dari mana. Nah, kemudian bicara tentang objek apa saja yang bisa kita petakan di OpenStreetMap. Jadi secara umum ini sama saja seperti konsep data-data yang bisa dipetakan di data-data yang ada di dalam sistem informasi geografis.
di mana itu ada titik, garis, dan poligon. Di OpenStreetMap pun seperti itu. Yang bisa kita petakan di sini adalah titik, garis, dan poligon. Kalau misalnya titik, kita bicara tentang fasilitas umum, misalnya titik rumah sakit, bank, kemudian puskesmas, klinik, atau mungkin restoran, itu bisa menggunakan titik. Atau nama daerah juga kita bisa menggunakan titik. Kemudian kalau kita bicara garis, biasanya kita bicara tentang jaringan jalan, sungai, atau rel kereta api. Itu yang bisa dipetakan di OpenStreetMap. Tapi kalau misalnya kita bicara poligon atau area, itu yang bisa dipetakan di OpenStreetMap itu banyak sekali. Salah satu contohnya yang biasanya kita gunakan adalah persil bangunan, kemudian ada penggunaan lahan, dan ada danau. Jadi kurang lebih itu 3 objek yang bisa dipetakan di OpenStreetMap. Jadi ada titik, garis, dan poligon. Nah, sekarang masuk ke kenapa sih kita memilih OpenStreetMap gitu. Kenapa kok harus beralih atau kok harus menggunakan OpenStreetMap itu kenapa gitu. Yang pertama itu yang sudah pasti jelas-jelas saya sampaikan tadi di awal itu gratis gitu. Di OpenStreetMap itu kita tidak membutuhkan mengeluarkan duit sepersen pun untuk mengambil datanya gitu. Kita bisa langsung mendownload datanya terus kita gunakan untuk keperluan kita. Itu gratis. Kemudian yang kedua, kaya, akurat, dan update. Dalam artian begini, kaya itu satu data di OpenStreetMap bisa memiliki banyak sekali atribut. Misalnya, satu data tentang puskesmas, itu bisa memiliki atribut nama, kemudian alamat, kemudian adakah akses kursi roda di sana, kemudian atau misalnya jumlah tingkatnya berapa. Itu. Jadi setiap atribut di OpenStreetMap itu bisa memiliki setiap import objek di OpenStreetMap bisa memiliki 2 atau bahkan lebih atribut di dalamnya. Gitu. Dan akurat, ini artian akuratnya kenapa? Misalnya kita sebagai lokal kontributor, misalnya saya di sini tinggal di Depok, saya memetakan wilayah di sekitar Depok. Nah, itu akurat kenapa? Bisa dibilang karena saya adalah warga Depok, tahu lokasi rumah sakitnya di mana, terus ini bangunan ini apa, kalau dilihat dari citra satelit. Gitu. Entah itulah mengapa itu disebut sebagai akurat. Gitu. Kemudian update, dalam artian misalnya kita menambahkan data sekarang, terus kita hanya tinggal menunggu tidak lama, misalnya kurang lebih 5 menit, itu datanya sudah muncul di OpenStreetMap. Nah, akan tapi yang harus digarisbawahi ini kayak akurat update-nya itu setiap daerah berbeda-beda ya. Kadang misalnya mungkin di daerah Jakarta itu sangat kaya datanya gitu. Atributnya sangat lengkap, sangat banyak dibandingkan daerah Depok. Karena apa? Bisa saja di Jakarta itu banyak proyek-proyek pemetaan yang dilakukan gitu, atau banyak kontributor lokal yang memetakan di Jakarta. Sama seperti misalnya di Lampung, mungkin datanya itu di sebagian besar sedikit gitu, hanya ada jaringan jalannya saja, tapi persil bangunannya itu tidak ada. Ya, itu berbeda-beda karena tergantung dengan ada atau tidaknya kontributor di daerah tersebut gitu. Sama seperti sebenarnya sama seperti Google Map juga sih untuk di daerah desa-desa yang dilihat dari nilai ekonominya itu tidak menghasilkan pemasukan untuk Google Ads-nya, mungkin itu lebih sedikit isi datanya dibandingkan di kota-kota besar. Gitu. Nah, kemudian masuk yang ketiga, bebas kustomisasi peta. Jadi dengan data OpenStreetMap kita bisa membuat karya turunan banyak gitu. Misalnya saya mau bikin MOOC dari data OpenStreetMap itu silakan. Saya mau bikin kaos menggunakan data OpenStreetMap itu silakan. Saya mau misalnya mau memakai data OpenStreetMap khusus untuk jaringan jalanan saja, kemudian nanti saya buat WebGIS atau aplikasi yang menampilkan sebaran jaringan jalan di daerah kota saya, itu juga bisa. Atau mungkin misalnya saya mau mengambil data OpenStreetMap khusus untuk bangunannya saja saya ambil, terus saya analisis dengan wilayah rawan banjir, biar nantinya saya tahu di mana dan berapa rumah yang berada di wilayah rawan banjir. Itu bisa. Jadi kita bebas mengkustomisasi peta sesuai dengan kebutuhan kita. Dan terakhir, ini mudah digunakan. Jadi nanti kita akan belajar cara menambahkan datanya di OpenStreetMap itu seperti apa. Kalau mungkin yang sudah pernah belajar di OpenStreetMap, belajar mengenai OpenStreetMap sebelumnya,
kita menggunakan aplikasi JOSM. Tapi kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang namanya ID Editor. Nah, bicara tentang data, tidak lepas dari yang namanya atribut data di OpenStreetMap. Jadi di OpenStreetMap itu sendiri, kalau teman-teman mau tahu, itu ada pedoman atribut untuk dipetakan. Jadi kan karena ini proyek global, semua dunia ikut memetakan, maksudnya dalam skala dunia itu datanya ada, tentunya kan ada namanya data aturan-aturan standar yang bisa digunakan di berbagai macam belahan dunia. Misalnya untuk rumah sakit, seperti contohnya ini Bogor Medical Center, ini penamaan atributnya seperti apa agar bisa seragam di misalnya di Belanda atau misalnya di Inggris itu atau misalnya di Filipina agar bisa seragam. Nah, itu ada namanya pedoman atributnya. Nah, di OpenStreetMap itu sendiri juga ada untuk versi Indonesianya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau lihat kira-kira pedoman pemetaan di Indonesia itu seperti apa, itu ada di OpenStreetMap dengan mencari misalnya judulnya Indonesia Tagging Guideline. Atau kita bisa langsung menuju ke wiki openstreetmap.org/ID map feature. Nah, di situ nanti teman-teman bisa melihat informasi atribut-atribut apa saja yang di seluruh dunia itu digunakan. Misalnya untuk dokter gigi itu dia menggunakan atributnya amenity dentist, seperti itu. Nah, kemudian kita bicara tentang data lagi, kan tadi saya sempat singgung ada namanya atribut. Nah, setiap objek di OpenStreetMap itu mempunyai atribut yang dinamakan istilahnya itu adalah tag atau TAG itu. Tag itu terdiri dari key dan value. Jadi key-nya itu adalah informasi umumnya atau bisa kita sebut kategorinya. Sementara value itu adalah informasi spesifiknya. Misalnya contoh sebelah kiri ini Rumah Sakit Pondok Indah, key-nya itu adalah amenity. Jadi dia masuk ke dalam kategori amenitas. Value-nya itu hospital. Jadi misalnya di kategori amenitas itu ada nilai, ada hospital, kemudian ada restoran, kemudian ada bank, kayak gitu. Nah, itu sama juga misalnya di sini building roof itu adalah key-nya, informasi umumnya atau kategorinya, kemudian value-nya adalah tile. Jadi menunjukkan kategori building roof itu salah satu nilai yang ada di dalamnya atau field-nya itu adalah tile. Jadi setiap atribut di OpenStreetMap ada unsur key dan value-nya. Kalau tidak ada bagaimana? Apakah bisa terupload? Itu jawabannya bisa. Tapi bagaimana cara website untuk merender gambarnya? Bagaimana cara website untuk menampilkan bahwa itu adalah bangunan, itu adalah jalan, itu adalah rumah sakit? Itu kan pasti tidak akan bisa tertampilkan di websitenya ya, karena dia tidak ada informasi atribut key-nya dan value-nya. Maka dari itu, setiap data yang kita tambahkan di OpenStreetMap, kita harus bisa menambahkan informasi objeknya. Entah itu adalah bangunan umum, atau itu adalah jaringan jalan umum, atau bahkan objek yang lain. Agar ketika kita upload, websitenya mengenal kalau data yang kita upload ini adalah data bangunan, jaringan jalan, atau sebagainya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita berbicara ke pemanfaatan OSM di Indonesia yang biasanya kita gunakan. Yang pertama di sini kita bicara tentang pemetaan wilayah. Jadi untuk organisasi kami, kita sudah melakukan pemetaan wilayah di 3 kota secara detail. Detailnya itu sudah sampai ke level batas RT. Jadi di sini kalau kita lihat jarang sekali atau bahkan untuk skala pemerintah itu sangat susah untuk mendapatkan data batas RT. Dan di sini kita sudah melakukan pemetaan detail untuk 3 kota ini. Kota Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Kita petakan infrastrukturnya, batas wilayahnya kita petakan sampai tingkat RT, RW, kelurahan, itu dan juga kita petakan beberapa tempat ada titik evakuasinya. Nah, pemetaan ini dilakukan oleh 20-25 orang, di mana output akhirnya kita menyerahkan peta batas wilayahnya ke masing-masing kelurahan. Nah, ini hasilnya, statistiknya, jadi kita bisa lihat kalau hasil pemetaannya di sini, bangunan yang terpetakan, itu yang banyak sudah jelas itu Jakarta ya, ada 1,5 juta bangunan, di mana jalannya juga paling panjang di Jakarta. Nah, jumlah kecamatannya juga banyak juga di Jakarta dan kelurahan. Dan ini adalah contoh hasilnya. Jadi
data-data yang kita gunakan untuk peta ini adalah semuanya data OpenStreetMap. Gitu. Dari batas wilayah, kemudian lokasi kantor pemerintahan, kantor sekolahan, sekolah, PAUD, masjid, itu adalah data-data dari OpenStreetMap. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengambil data Surabaya, Jakarta, dan Semarang, mungkin datanya sudah bisa lumayan lengkap ya, dari bahkan sampai level RT itu sudah ada, RW itu sudah ada. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil datanya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah pemetaan partisipatif menggunakan Tasking Manager. Ini mungkin teman-teman akan mempelajarinya di hari kedua besok, tapi secara umum Tasking Manager itu manfaatnya adalah ketika teman-teman mau memetakan satu wilayah secara bersama-sama, itu akan dimudahkan dengan menggunakan platform Tasking Manager. Contohnya, misalnya dulu kan sempat ada kejadian tsunami ya di wilayah Selat Sunda. Itu kan banyak sekali wilayah yang terdampak, baik itu di Lampung maupun di Banten. Nah, banyak orang yang memetakan wilayah-wilayah pesisir yang terdampak itu di OpenStreetMap. Karena banyak kontributor yang memetakan, tentunya kalau misalnya kita tidak menggunakan Task Manager, hasilnya di daerah tersebut akan tumpang tindih datanya. Misalnya saya menambahkan data di Lampung, ternyata ada teman saya, Mbak Tri, juga menambahkan data di tempat yang sama, jadi double datanya. Bahkan triple, misalnya Mas Hari juga menambahkan. Nah, tapi dengan menggunakan Tasking Manager, area yang terdampak itu atau area pemetaan itu akan dipotong-potong menjadi kotak-kotak kecil, seperti yang terlihat di gambar ini. Penjelasannya nanti seperti apa cara menggunakannya itu akan kita coba di besok. Nah, ini contoh manfaatnya lagi untuk kebencanaan. Jadi ini contohnya dari pemetaan kebencanaan untuk gempa Palu di tahun 2018. Jadi teman-teman mungkin sempat tahu juga ya di mana di Palu itu ada istilahnya terjadi bencana likuifaksi. Nah, di situ kita menggunakan data OpenStreetMap, kita coba petakan, dan kita coba lihat area likuifaksinya. Di situ kita buat analisisnya di mana daerah yang rusak berat dan rusak sedang. Nanti dari situ kita bisa lihat nih, rumahnya total yang bangunan terdampak itu ada berapa. Terus itu manfaatnya apa? Itu manfaatnya itu menjadikan data dasar, data awal bagi BNPB untuk melakukan rencana tindak lanjut. Gitu. Jadi ini cukup membantu juga data-data dari OpenStreetMap ini untuk dalam mendukung respon bencana gempa Palu dulu. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan. Jadi kalau untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silakan tanya di link kolom box ini atau bisa langsung ke http://tanya jawab. Jadi tidak usah malu kalau misalnya teman-teman bingung pertanyaannya, mungkin terkesan terkesan asal gitu ya. Itu kalau misalnya malu untuk bertanya langsung di chat box, bisa langsung ke slide ya, slash tanya jawab. Mungkin nanti teman-teman dari trainer akan memberikan untuk link slide-nya, jadi teman-teman bisa langsung bertanya di situ. Dia ada di ahaslide.com/tanya jawab. Oke, ini udah ada. Bagaimana bisa bergabung dalam proyek di OSM? Apakah perlu lulusan S1 atau bisa langsung mendapat? Lalu benefit kita dalam OSM itu sendiri apa ya? Sebenarnya kalau untuk bisa bergabung dalam proyek pemetaan di OSM itu kita tidak ada syarat ya. Maksudnya dalam artian OSM ini kan milik komunitas gitu. Kalau misalnya Mbak setiap Puji Astuti mau memetakan di OSM itu silakan saja, cukup bikin akun kemudian langsung memulai memetakan di daerahnya yang sesuai dengan areanya gitu. Tapi kalau bicaranya untuk proyek kegiatan dari kumpulan OpenStreetMap Indonesia atau misalnya dari humanitarian OpenStreetMap Team, itu ya tergantung apakah skill kami sedang ada melakukan bukaan lowongan pekerjaan atau tidak gitu. Karena itu juga tergantung dari sebenarnya kita sedang ada kegiatan apa di tahun ini atau di tahun depan. Jadi kalau misalnya di tahun depan kita ada kegiatan pemetaan misalnya di Lampung ya, dan kita membuka lowongan, itu
biasanya kita juga sebar di sosial media gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pantau terus sosial medianya, sosial media kita, ya silakan saja. Siapa tahu ada kesempatan untuk ikut dalam proyek-proyek pemetaan. Nah, terus benefit untuk kita dalam OSM sendiri itu apa ya? Jadi di OSM itu tidak ada yang namanya reward atau benefit kalau kita menambahkan seberapa banyak bangunan ini karena data di OSM itu sebenarnya dengan kita turut berkontribusi di OSM, kita mendukung upaya untuk membuka data geospasial gitu karena sekarang ini upaya untuk mendapatkan data geospasial itu cukup susah ya, dalam artian ya seperti yang saya sampaikan tadi, dulu saya mau skripsi di daerah Bandung, nyari data jaringan jalannya itu bisa sampai 3 minggu karena saya harus bikin surat dulu ke Kesbangpol, terus nanti dari situ saya harus ke kabupaten segala macam gitu. Nah, sementara kalau misalnya dari dulu saya udah tahu OSM dan datanya sudah ada, gitu, datanya di daerah Bandung sudah ada, ya saya bisa langsung menggunakan. Jadi benefit menggunakan OSM itu ya kita mendukung keterbukaan data itu, membantu orang-orang yang membutuhkan data spasialnya gitu. Dalam artian bisa jadi pemetaan di Lampung ini bisa bermanfaat tidak cuma buat Mbak Setia Puji Astuti, tapi mungkin untuk teman-teman yang lain gitu. Misalnya mau bikin pekerjaan mahasiswa yang misalnya untuk di bagian geografi itu kan kadang sempat kalau di tempat saya ada bikin analisis wilayah kesesuaian lahan gitu menggunakan data-data dasar seperti bangunan dan jaringan jalan mungkin bisa membantu seperti itu. Tapi kalau untuk benefit kayak dengan kalau kita menambahkan 100.000 bangunan Anda mendapatkan reward berupa apa-apa itu tidak ada sih itu. Tapi benefitnya adalah kita mendukung keterbukaan data di Indonesia. Izin Kak, bagaimana cara memetakan seperti itu? Apakah didatangi satu-satu, dilihat satu-satu, atau ada alatnya? Iya, nanti kita akan belajar. Sebenarnya gimana sih cara memetakannya di OpenStreetMap? Tapi secara umum, ada dua cara memetakan di OpenStreetMap. Yang pertama adalah secara jarak jauh, dalam artian sekarang posisi teman-teman kan ada yang di Bandar Lampung, kemudian ada yang di Bikini Bottom tadi, terus ada di Asgard, di Depok, gitu kan. Posisinya jauh-jauh semua nih. Tapi kita nanti akan memetakan satu wilayah yang sama gitu. Itu kita lakukan pemetaan jarak jauh. Nah, terus ada juga pemetaan dengan turun langsung ke lapangan gitu. Tapi kita tidak akan mempelajarinya karena di materi kali ini, di sesi pelatihan kali ini kita hanya fokus ke pemetaan jarak jauh. Nanti akan saya kasih tahu nih cara pemetaan jarak jauhnya seperti apa. Apakah ASM ikut memenuhi peta jika suatu daerah kurang adanya kontributor untuk memetakan. Mungkin maksudnya ini ya kali misalnya di daerah Kabupaten Lampung misalnya itu tidak ada kontributor untuk memetakan. Apakah OSM bisa turut bantu untuk memetakan daerah tersebut? Itu mungkin kali ya maksudnya, Pak Dewi ya. Jawabannya ya bisa gitu karena di OSM itu kita bisa memetakan wilayah manapun gitu. Entah itu wilayahnya yang teman-teman familiar misalnya kampung halamannya teman-teman sendiri atau wilayahnya yang biasanya terdampak bencana kayak misalnya di daerah yang terkena letusan erupsi Sinabung gitu ternyata ada satu desa yang tidak terpetakan yang belum terpetakan dan sebenarnya tidak ada kontributor lokal di daerah tersebut tapi karena desa itu terdampak bencana ya kita bisa saja langsung memulai untuk memetakannya di OpenStreetMap gitu. Apakah untuk citranya diambil langsung dengan survei atau mengambil citra dari digital? Nah, nanti kita akan belajar sumber datanya atau acuan kita dalam mendigitasi atau menambahkan datanya itu apa gitu. Tapi secara umum jawabannya adalah biasanya kita secara umum menambahkan datanya acuannya adalah citra digital. Nah, citra digitalnya apaan saja nanti kita akan belajar. Bagaimana standarisasi informasi OSM? Maksudnya ini standarisasi atributnya kali ya. Di dalam OSM itu apa saja. Nah, itu sama seperti yang saya bicarakan tadi. Dari di OSM itu sendiri ada namanya map feature, yang wikinya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, bisa langsung ke URL wiki map feature, wiki OpenStreetMap.
di OpenStreetMap.org itu ada namanya di sini map feature. Di sini di halaman wiki map feature ini adalah pedoman atau acuan standarisasi objek-objek yang terpetakan di OSM secara universal, secara global. Jadi kalau kita menambahkan di Indonesia itu juga kalimatnya atau informasinya sama dengan yang kita tambahkan di UK, misalnya di Amenity tadi. Nah, untuk kampus misalnya, kampus ini kita menggunakan standarisasinya key and value-nya Amenity College. Jadi nanti ini bisa digunakan di Inggris, terus di Belanda, kemudian di Filipina, itu menggunakan si Amenity College. Jadi ini standar acuannya ini ada di sini, wiki map OpenStreetMap.org. Jadi teman-teman silakan ke wiki OpenStreetMap.org. Apakah setiap pemetaan memiliki tema masing-masing? Tidak harus berfokus pada pemetaan jalan dan bangunan saja, pemetaan peta persebaran peta rawan tsunami. Jawabannya iya, tergantung teman-teman butuhnya itu untuk pemetaan apa. Jadi misalnya di sini ada kontributor lokal di Jakarta yang memetakan lokasi sebaran restoran yang menggunakan dompet digital. Itu dia memetakan di daerah sekitar tempat tinggalnya dia gitu. Jadi dia memetakan kira-kira restoran tersebut bisa OVO atau GoPay atau apa. Itu tema petanya dia. Jadi setiap orang punya tema petanya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya data-data yang dimasukkan di OpenStreetMap itu adalah data-data yang sifatnya general. Dalam artian misalnya kita mau memetakan peta rawan tsunami, itu bisa nggak sih gitu. Nah, kita lihat dulu di map feature-nya ini ada apa tidak untuk pemetaan wilayah rawan bencana di OSM gitu. Karena kalau misalnya tidak ada, berarti kita tidak bisa memetakan. Sebaiknya apa kalau misalnya kita mau memetakan sebaran tsunami? Ya berarti kita gunakan data OpenStreetMap-nya itu, misalnya data peta jalan dan bangunannya sebagai data dasar, tapi rawan tsunami-nya teman-teman bisa melakukan analisis lain di GIS gitu, entah itu analisis misalnya menggunakan GIS processing atau seperti apa gitu. Untuk kevalidan data di OSM bagaimana kan? Ya sebenarnya ini kita bisa menjawab dengan kita bisa melihat karena ini kan OSM ini semua orang ikut menambahkan gitu, dan juga di OSM ini ada namanya kontributor lokal untuk melihat apakah data itu sesuai atau tidak di wilayahnya masing-masing mereka gitu. Jadi kevalidannya datanya itu bisa kita pertanggungjawabkan juga kalau misalnya kita mau menggunakan data OpenStreetMap. Dan lagi pula kita juga bisa melakukan verifikasi di lapangan. Misalnya kita mau menggunakan data OpenStreetMap untuk wilayah Jakarta gitu. Tentunya kan kita data dasar itu kadang kita lakukan verifikasi ya di lapangan. Kayak misalnya dalam skripsi kan kita ada namanya tinjauan lapangan untuk verifikasi data. Itu kita bisa lakukan untuk memverifikasi datanya agar misalnya itu lebih valid gitu. Tapi jangan khawatir juga kalau misalnya ada vandalisme data di OpenStreetMap, kayak misalnya ada orang yang menambahkan taman secara acak karena itu berguna untuk Pokemon Go gitu. Kadang itu Pokemonnya muncul kalau ada tamannya ini. Itu tidak perlu khawatir, di situ ada yang namanya data working group. Data working group itu berarti apa? Jadi di OSM itu sendiri ada namanya kelompok kerja yang berusaha untuk maintain kevalidan data di OpenStreetMap, maintain kualitas data. Jadi kalau misalnya ada kegiatan seperti vandalisme itu biasanya bisa langsung kita laporkan ke data working group dan nanti biasanya usernya itu akan diberikan peringatan gitu. Dan kita bisa langsung menghapusnya juga gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita melihat datanya salah atau data dari kontributor lain itu salah dengan keadaan di lapangan, kita bisa langsung memperbaikinya. Izin bertanya, di OpenStreetMap tampilan seperti apa yang akan muncul? Belum terpetakan secara menyeluruh. Biasanya tampilannya hanya plain kotak warna putih kosong gitu sih, karena tidak ada jaringan jalan dan bangunan. Tapi nanti kita akan lihat setelah sesi tanya jawab ini, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita lihat bagaimana sih tampilan data yang belum terpetakan itu bagaimana, dan data yang sudah terpetakan itu seperti apa. Apa kelebihan OSM dibandingkan platform peta lainnya?
yang paling pertama, yang paling sering saya ingin terus jawab itu adalah gratis. Jadi sebenarnya gini, teman-teman kalau membuat web GIS gitu atau aplikasi SIG di dalam website dan menggunakan background-nya itu Google Map, biasanya teman-teman harus harus menyertakan kartu kredit. Kenapa? Jadi di Google Map itu sendiri ada satu aturan ketika jumlah visit usernya itu melebihi kuota yang sudah ditentukan dari Google Map, mereka akan otomatis men-charge ke kartu kredit teman-teman. Itu Google Map. Meskipun Google Map itu misalnya visitornya, misalnya peta kita mungkin awalnya cuma peta-peta tampilan biasa, tapi semakin sering misalnya usernya visit ke peta kita, akhirnya kuotanya sudah mencapai tertentu, itu kita akan di-charge. Nah, sementara di OpenStreetMap itu sendiri itu gratis. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan background OpenStreetMap itu silakan, itu ada caranya, bagaimana cara men-setup GIS menggunakan background peta OpenStreetMap itu ada banyak caranya, dan itu kita tidak diperlukan biaya tambahan untuk memasang background OpenStreetMap-nya. Itu satu, itu gratis ya kelebihannya. Dan kemudian yang kedua, sebenarnya tadi ini masuk ke sudah saya sampaikan alasan menggunakan OpenStreetMap. Ada 4 alasan, salah satunya itu gratis. Yang kemudian yang kedua itu kaya, update, dan akurat gitu, atau nggak mudah kaya, update, akurat, dan mudah digunakan. Jadi di OpenStreetMap itu informasinya bisa sangat kompleks, sangat padat, sangat banyak atribut yang dimasukkan, dan bisa juga sangat cuman hanya sangat general gitu. Itu di OpenStreetMap penggunaannya seperti itu. Ada banyak sih sebenarnya. Latihan tahun 2020 kami hanya memberikan sesi. Nah, ini menghasilkan output dari peta awal. Kalau untuk sekarang, ini mungkin pengguna ini peserta dari tahun lalu ya yang melakukan pelatihan. Jadi karena memang di tahun lalu kita juga telah melakukan pelatihan dengan ITERA gitu, teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman juga mengikuti pelatihan ini. Nah, secara umum pelatihannya hampir sama seperti tahun lalu gitu. Jadi kita sama memetakan menggunakan OSM juga. Tapi yang menjadi pembeda adalah kalau tahun lalu kita pakai JOSM atau Java OpenStreetMap, kalau teman-teman pelatihan yang tahun lalu mungkin masih familiar nih ya, pakai JOSM aplikasi. Nanti kalau kita akan menggunakan aplikasi lain nih, namanya ID Editor. Gitu. Tapi secara umum bentuknya sama. Kita cuma sampai akhirnya itu adalah hasil akhirnya kita memetakan suatu daerah. Jadi belum sampai untuk kepelatihan hingga penggunaan layout dari awal hingga akhir itu karena sudah masuk ke pelatihan QGIS gitu. Ya mungkin saja teman-teman berdoa saja, siapa tahu mungkin kita tahun depan ada grant atau peluang untuk kerjasama lagi dengan universitas, itu kita bisa lanjutkan untuk pelatihan yang ke tingkat pemanfaatan peta OpenStreetMap-nya. Oke, tinggal 3, tanggung dijawab lagi. Dalam melakukan pemetaan partisipatif, apa kendala yang pernah dialami? Kendala sebenarnya mungkin kendala-kendala sebenarnya banyak sih. Maksudnya kita bisa lihat karena ini pemetaan partisipatif kan semua orang ikut menambahkan gitu. Nah, karena ikut menambahkan tentunya datanya itu kan aneka ragam. Jadi kendala yang pertama mungkin yang paling kita sering hadapi adalah datanya itu kita harus butuh tinjauan atau pengecekan kualitasnya juga lebih lanjut gitu. Tapi di sini dari kita sih kita kan sudah ada beberapa validator atau orang-orang yang untuk memantau kualitas datanya gitu. Jadi itu kita bisa atasi dengan itu. Kemudian kendala yang kedua, pemetaan partisipatif, mungkin yang paling sering kita hadapi itu ini lebih ke arah teknis sih biasanya gitu ya. Dari segi internet konektivitas di suatu daerah kan itu tidak tidak sama gitu dibandingkan dengan dari kota dan desa gitu. Misalnya dari kota itu mungkin konektivitasnya itu lancar gitu sehingga pemetaannya itu bisa berlangsung dengan cepat. Tapi kalau untuk di daerah karena keterbatasan koneksi internet itu agak terhambat. Kemudian sebenarnya ada beberapa kendala juga sih yang biasanya kita hadapi gitu. Dari segi kemudian misalnya datanya udah kita tambahkan, kemudian itu ada orang nggak sengaja menghapus itu juga bisa ada juga. Tapi di sini di OpenStreetMap tidak perlu khawatir, ada yang namanya kita bisa merevert
atau membalikkan hasil editan orang. Jadi editan orang ini kan di sini namanya changset ya istilahnya. Kita bisa merefer atau mengembalikan hasil editan orang. Kalau misalnya orang tersebut melakukan editingnya itu secara besar-besaran dan dia terdeteksi melakukan vandalisme gitu atau pengerusakan data, kita bisa mengembalikan datanya ke versi yang awal. Izin bertanya, apakah data-data OSM sudah valid, tanda kutip, agar dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat tugas akhir? Jadi, balik lagi seperti tadi, sebenarnya udah dijawab tadi ya pertanyaan yang tadi tentang kevalidan suatu data. Misalnya teman-teman kalau misalnya mau lebih valid lagi datanya, kita bisa lihat juga dengan menggunakan yang namanya kan verifikasi survei, verifikasi lapangan gitu. Jadi selain kita menggunakan data sekunder kan tentunya kita langsung harus visit ke lapangan juga untuk mengambil data-data yang ada di lapangan dan meng-cross-check apakah data tersebut lokasinya sama atau tidak gitu. Jadi tapi yang bisa saya katakan di data OSM ini bisa kita jadikan acuan untuk data dasar gitu. Kalau misalnya seperti data bangunan atau jaringan jalan, itu kan bisa kita gunakan sebagai data dasar dalam membuat tugas akhir. Yang kedua lagi, bagaimana peran OSM dalam pembangunan suatu wilayah? Sebenarnya ini konteksnya bisa berbagai macam ya. Ini tergantung dari project yang atau misalnya manfaat tujuan penggunaannya OSM itu seperti apa. Jadi saya ingin bercerita, misalnya di sini kita sempat ada project di Nusa Tenggara Timur, di NTT, di 20 desa, itu di 20 sekian desa, itu untuk pemetaan skala tingkat desa, dan juga pemetaan mata air untuk desa-desa tersebut. Nah, manfaatnya apa sih sebenarnya data-data itu, data-data yang sudah kita petakan di OSM itu manfaatnya apa untuk desa tersebut? Jawabannya adalah di desa tersebut mereka sedang membuat rencana penanggulangan RPDAS, rencana penanggulangan daerah aliran sungai gitu. Jadi tentang konservasi DAS daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir gitu. Nah, mereka membutuhkan data-data dasar seperti jaringan jalan, rumah, kemudian terutama data mata air gitu. Nah, karena data-data tersebut kita petakan dan kita masukkan ke OSM, ya manfaatnya adalah semua orang itu masih bisa mengaksesnya hingga saat ini gitu. Tidak hanya desanya, perangkat desanya saja, tapi saya atau mungkin teman-teman lain itu masih bisa mengaksesnya karena datanya sudah ada di OpenStreetMap. Jadi itu salah satu perannya gitu. Ada batas minimal pemetaan? Batas minimal pemetaan maksudnya areanya kali ya. Kalau mungkin untuk area jawabannya tidak ada batasnya gitu. Bisa terserah kalau misalnya teman-teman mau memetakan satu kabupaten atau satu desa, itu silakan. Oke, sudah terjawab semua. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjut memulai OpenStreetMap. Jadi di materi ini kita langsung berbicara tentang, tadi kan kita sudah tahu nih, OpenStreetMap itu apa. Oke, OpenStreetMap itu kayak gini, platform segala macam. Terus bagaimana sih cara menambahkan datanya? Dasarnya apa? Pakai citra satelit kah? Atau kita turun langsung ke lapangan? Nah, kita langsung memulainya. Pertama, kita akan membahas di situs OSM itu seperti apa, terus membuat akunnya bagaimana, cara menavigasinya di situsnya seperti apa, tampilannya kayak gimana, informasi yang ditampilkan di situsnya itu seperti apa, hingga melihat histori editing dari orang-orang di seluruh dunia di area yang kita mau. Untuk mengunjungi situs OpenStreetMap, silakan teman-teman ketik openstreetmap.org, gitu ya. Cukup ketik openstreetmap.org atau ketik osm.org. Mungkin nanti teman-teman rekan-rekan saya akan memberikan link ke situs OpenStreetMap-nya. Jadi cukup ketikkan openstreetmap.org atau osm.org. Nah, nanti kalau sudah tampilannya sudah langsung nih tampilan peta. Mungkin wilayahnya ada yang di UK, di Inggris, ada yang wilayahnya di selain di Inggris itu mungkin ada yang langsung di Indonesia. Itu tidak masalah, tidak apa beda-beda. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menuju ke Indonesianya. Nah, kemudian yang paling penting untuk membuat akun, kita ketik sign up, masukkan email address kita, email yang aktif ya, email yang aktif.
kalau email pakai email kampus, takutnya nanti kalau teman-teman lulus kan nggak aktif lagi tuh. Nanti display name-nya dimasukkan. Kalau misalnya display name sih saya menyarankan display name-nya itu yang real, entah itu nama panjang atau misalnya nama teman-teman yang untuk memudahkan kita aja untuk rekapnya. Nanti passwordnya dimasukkan, konfirmasi password. Nah ini ada term and condition, kita klik rest of the word. Silakan baca term and condition-nya kalau mau, kalau enggak langsung klik I agree, I agree. Jadi kalau sudah, kita cek email, karena ada konfirmasi email yang menunjukkan kalau misalnya Anda baru saja membuat sebuah akun di openstreetmap.org. Kalau misalnya itu benar, klik akun ini untuk mengaktifkan, klik link ini untuk mengaktifkan akun Anda. Nanti kalau sudah diklik, Anda sudah bisa aktif menggunakan OpenStreetMap. Jadi tampilan OpenStreetMap seperti ini. Kalau misalnya untuk di awal-awal, mungkin kita menyasarnya ini di Inggris ya, karena memang OSM itu awalnya situ dia dibentuk di wilayah Eropa, untuk ada di Inggris. Jadi kalau misalnya kita mau lihat di mana tempat kita, gitu, kita bisa ketik langsung Lampung. Kita ketik Lampung, nah nanti akan menuju di sini ke wilayah Indonesia, Lampung. Di bagian pengetikan ini bisa ketik tadi Lampung. Nah, pengoperasian situs OpenStreetMap itu seperti apa sih? Kalau teman-teman menggunakan mouse, itu bisa klik kiri tahan untuk menggeser petanya, scroll depan untuk zoom in, scroll belakang untuk zoom out. Kalau tidak menggunakan mouse, menggunakan tombol keyboard plus untuk zoom in, tombol keyboard minus untuk zoom out. Nah, ini tampilan peta OpenStreetMap. Kita coba lihat lagi di wilayah Bandar Lampung ya. Nah, ini wilayah Bandar Lampung. Kita bisa lihat di sini sudah ada kotak-kotak warna abu-abu atau coklat ya ini. Ya, coklat ke abu-abu lah. Dan garis berwarna putih dan oranye itu berarti jaringan jalan. Itu kotak abu-abu ini rumah-rumah. Nah, terus bagaimana kalau misalnya daerah yang belum terpetakan? Karena di sini saya coba di wilayah ada nih Lubusari, daerah Lampung. Jadi tampilannya cuma seperti ini, cuma jaringan jalannya saja gitu. Atau misalnya tidak ada bangunannya, bahkan mungkin cuma kotak kosong saja kayak sini saya coba cari. Ini bisa jadi kayak gini, kotak kosong gitu, tidak hanya jaringan jalannya saja. Itu tampilannya. Kalau tampilan yang sudah dipetakan, yang sudah lumayan lengkap, atau misalnya sudah mulai ada user yang berkontribusi, sebenarnya kelihatan nih persil bangunannya, kemudian ada icon-icon seperti misalnya ini tempat ibadah. Nah, ini di mana saya tahunya ini tempat ibadah? Dengan melihat dari di sini ada namanya map key. Kita klik di sini ada legenda warna-warnanya. Jadi penjelasannya itu seperti apa. Nah, tampilan peta di OSM itu juga bisa kita ubah. Misalnya saya mau lihat di wilayah layer ini ada standar, cycle OSM, cycle map, transport map, OPNV Karte, sama humanitarian. Ini bisa kita cek. Masing-masing stylenya itu ada ada tujuannya ya sendiri-sendiri. Misalnya cycle OSM itu biasanya dia lebih fokus ke untuk jaringan jalan lebih ditonjolkan. Kemudian transport map juga jaringan jalan ditonjolkan, sementara bangunannya itu tidak terlalu terlihat kalau untuk skala tertentu gitu. Tapi kalau di zoom itu baru terlihat. Kalau humanitarian dia lebih fokus ke hal-hal yang berhubungan tentang kebencanaan atau kemanusiaan, kayak misalnya tempat kesehatan itu ikonnya dimunculkan gitu, kemudian sekolah, kemudian tempat ibadah itu dimunculkan ikonnya, gambarnya dibuat lebih jelas. Itu layer humanitarian. Nah, terus di tampilan sebelah kanan ini, tools OSM kita juga bisa melakukan share. Ya. Share di sini, misalnya di sini kita mau men-share lokasi pemetaan kita. Gitu. Kita bisa menambahkan markernya. Nah, lokasi pemetaan saya di RS Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Diarahkan markernya di sini. Nanti kita tinggal copy linknya, baik itu short link maupun long linknya. Copy misalnya nanti akan mengarahkan ke wilayah yang kita sudah buat tadi di sini. Nah,
RS Urip Sumoharjo. Gitu. Jadi ini untuk men-share. Atau bisa juga mau misalnya pakai widget HTML untuk ditampilkan di website, itu bisa pakai. Itu ya. Nah, kemudian di bagian query feature, di sini kalau teman-teman lihat ada panah tanda tanya, ini untuk melihat kira-kira informasi atributnya itu seperti apa sih yang ada di bangunan ini. Misalnya saya mau lihat, saya penasaran nih kira-kira untuk ini dia isi atributnya apa aja nih untuk Urip Sumoharjo. Ini akan muncul nanti di sebelah kiri hasil sesuai dengan kursor yang kita klik. Nah, ini misalnya hospital building. Kita klik, dia akan dijelaskan nih. Oh, ini ternyata tag-nya atau atributnya untuk wilayah sini ada address city, address full, address street, amenity, name, router type, dan website. Gitu. Jadi semua sebelah kiri informasi atribut ini beda-beda ya. Misalnya ini kan agak banyak nih. Mungkin kita lihat di bangunan sebelah-sebelahnya itu cuma sedikit. Cuman ada misalnya buildingnya saja. Nah, jadi kita bisa lihat di situ. Nah, kemudian kita masuk ke, misalnya saya mau tahu nih, yang user yang mengedit di wilayah Bandar Lampung atau ini nih siapa saja, kita bisa klik wilayah sini history. Klik history, nanti akan muncul nih kira-kira sini ada list user-usernya, ada banyak yang mengedit. Kita bisa lihat, oh ini ada nih dari Destiny itu dia melakukan mengubah rute misalnya 2 jam yang lalu. Jadi belum lama dia berubah rute jalan mungkin. Usernya adalah Destiny. Itu kita bisa lihat melalui history. Gitu. Jadi di sini kita juga bisa men-share dalam bentuk peta JPEG. Misalnya kita klik share, ini kan image-nya ada pilihan nih. Custom dimension kita ngelihat kalau kita aktifkan nanti di sini yang hasil ekspor kita. Misalnya saya bikin ini di download. Nah, nanti di sini yang bisa kita download adalah wilayah yang sesuai dengan kotaknya ini. Nanti hasilnya bisa jadi seperti ini. Saya coba share screen dulu. Contohnya seperti ini. Nah, ini dalam bentuk PNG, itu langsung wilayah yang sudah di capture tadi. Itu hasil kita kalau share secara cepat ya, secara cepat. Kemudian itu langsung melalui fungsi yang ada di OpenStreetMap. Nah, itu cara navigasi di OpenStreetMap. Nah, gimana cara untuk menambahkan data di OpenStreetMap sekarang? Kalau saya mau menambahkan data, saya mau mengedit wilayah sekitar sini, misalnya di bagian dekat Golf Padang Sukarame dan dekat UIN Raden Intan Lampung. Cara mengeditnya di mana? Di OSM itu sendiri kita bisa langsung kalau misalnya di situs ini kita klik edit terus pakai ID in browser editor. Jadi menggunakan ID atau in browser editor itu berarti kita langsung melakukan editor in browse atau di dalam browsernya. Misalnya browser kita menggunakan Chrome gitu, atau misalnya menggunakan Safari atau misalnya menggunakan apa lagi ya, Mozilla Firefox gitu. Nah, kita bisa melakukan editor dengan menggunakan browser. Nah, untuk pelatihan kali ini kita akan melakukan editan menggunakan fungsi ID editor ini. Jadi kita menggunakan browser ID editornya, bukan menggunakan JOSM. Kalau tahun lalu kan teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan kita menggunakan JOSM. Kalau sekarang kita pakai ID. Nah, sebenarnya keunggulan ID itu apa? Dia yang pertama dia terintegrasi langsung dengan situs OpenStreetMap. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung mau, wah daerah ini kosong nih. Nah, misalnya tadi daerah sini kosong nih, saya mau metain langsung klik edit. Nah, ini daerah saya ya, langsung klik edit, dia langsung di browsernya langsung beralih ke halaman berikutnya menggunakan ID editor. Nah, tadi ada pertanyaan, ngeditnya berdasarkan apa? Apakah survei langsung di lapangan atau berdasarkan citra satelit?
Untuk secara umum, dasarnya itu kita editingnya itu menggunakan basisnya citra satelit. Jadi teman-teman lihat di sini menggunakan citra satelit. Nah, pilihan citra satelitnya itu apa? Coba kita lihat di sebelah kanan ini ada background setting. Ini ada pilihannya, ini ada banyak sekali pilihan dasar kita. Yang pertama ada Bing, kemudian ada Esri, kemudian ada Mapbox, dan ada Maxar. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran sebenarnya mana yang lebih baik, Kak, gitu. Kita pakai Maxar, Bing, Esri atau Mapbox gitu. Banyak sekali nih kita bingung, Kak, mau pakai yang mana. Kita bisa bandingkan saja di sini. Kalau di Bing kita lihat visualnya secara visual. Mana yang paling update? Esri, kita lihat dia lebih update dari Bing kah? Ya. Antara Esri dan Bing nggak update sama aja. Kalau dengan Mapbox dengan Esri kurang, masih sama aja ya. Kalau dengan Maxar, nah kita lihat di sini Maxar dengan Esri, lihat di sini tadi ada di Maxar itu ada rumah di sini ya. Tapi kalau di Esri belum. Berarti kita bisa lihat bahwa Maxar itu citranya lebih update dibandingkan Esri. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya muncul pertanyaan, berarti capture date-nya atau wilayah pengambilan, tanggal pengambilan gambarnya itu kapan? Nah, jawabannya di sini sebenarnya kalau di Maxar itu kita tidak bisa tahu kapan untuk mengambil gambarnya gitu. Apakah itu tahun 2012, apakah tahun 2015 atau bahkan tahun 2021. Gitu. Di citra-citra ini tidak bisa memunculkan sayang sekali kita tidak bisa tahu gitu, tahun pengambilan gambarnya seperti apa. Paling yang bisa teman-teman lakukan adalah membandingkan kira-kira di antara citra-citra itu tersebut kita mana yang paling update. Tapi biasanya dari kami yang paling update itu biasanya adalah Maxar Premium Imagery. Kalau standar itu sama aja. Nggak ada beda ya untuk biasanya Maxar Premium pakainya. Nah, di situ. Nanti misalnya kita sudah tahu nih, oh pakai Maxar ternyata wilayah ini dia belum terpetakan ini. Misalnya di Zoom, wah ternyata masih banyak yang harus dipetakan nih. Nah, kalau di ID Editor, kita harus zoom sampai ke wilayah yang ingin kita petakan. Zoom terus, karena nanti akan muncul tampilan data-data OSM-nya. Nah, ini kayak ini bangunan ini, tadi kan di wilayah dari jauh, kalau dari kita zoom out kan nggak kelihatan ya, ini ada bangunan atau tidak. Harus di zoom dulu. Jadi kita harus perbesar sampai ke lokasi yang ingin kita petakan. Nanti kalau sudah, cara memetakannya seperti apa? Di sini ada 3. Kan tadi saya sudah ceritakan juga, di OSM itu ada titik, garis, dan poligon ya, gitu kan. Nah, untuk memetakan, kalau misalnya teman-teman, saya melihat ada masjidnya di sini. Saya melihat ada masjid di sini, terus saya mau memetakan masjid, tapi bentuknya titik, itu bisa. Caranya klik poin, kemudian kita klik di sini, masjidnya misalnya ini, diklik sekali, nanti kan sudah muncul, nambah 1. Nah, jangan lupa setelah kita menambahkan titik, itu kita harus memberikan atribut. Karena apa? Tadi kan saya sudah sampaikan, data-data yang kita masukkan itu harus diidentifikasi oleh OpenStreetMap. Identifikasinya melalui apa? Melalui atribut apa yang kita masukkan. Misalnya titik ini apa nih? Apakah titik ini tempat ibadah, ataukah taman, ataukah rumah sakit, ataukah kafe atau restoran? Karena misalnya kita tahu nih tempat ibadah. Nah, kita cari aja ibadah apa? Place of worship. Ketik di sini place of worship, klik. Nah, kita berikan nama. Kalau misalnya teman-teman tahu namanya, silakan isi. Kalau teman-teman tahu religionnya, alamatnya, segala macamnya, informasi di sebelah sini adalah opsional. Opsional dalam arti kalau misalnya teman-teman tidak tahu informasinya, lebih baik sudah berhenti sampai situ, tidak usah diisi asal-asalan. Jadi misalnya saya tidak tahu nama masjidnya apa nih, sudah tidak usah digambarkan. Cukup menambah sampai titik informasi bahwa ini adalah masjid. Nanti sudah kita bisa upload. Nah, terus misalnya di sini sebelah ini ada bangunan nih. Nah, untuk menambahkannya kalau bangunan kita pakai area. Caranya klik, terus kita gambar sudut-sudutnya, sudut rumahnya ini dicoba diikuti sesuai dengan bentukannya.
Klik lagi, klik sampai nempel. Ini agak lagi ya. Klik 2 kali untuk mengakhiri. Nanti kalau sudah mengakhiri, untuk bangunan karena kita tidak tahu ini rumah apa, kita biasanya menggunakan di sini adalah building. Kita gunakan building di sini, pilihan di editor. Nanti pilih building, sudah selesai, tidak usah diisi lagi apakah namanya itu apa gitu segala macam, tidak usah diisi namanya seperti apa. Nanti jangan lupa karena ini kan bangunannya ini masih bentuknya tidak siku-siku ya, tidak rapi. Kita klik kanan, kemudian kita rapikan dengan menggunakan square. Klik kanan di garisnya, kanan di garisnya dengan pencet Q atau square, nanti dia akan mencoba untuk mensikukan. Itu cara menambahkan bangunan. Tapi kalau misalnya bangunannya bentuknya misalnya ketutupan pohon, kayak misalnya kalau misalnya bentuknya bangunannya itu harusnya kotak, tapi karena ketutupan pohon dia jadi bentuknya aneh. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini bangunan saya coba gambar, tapi karena saya mengikuti misalnya bentuknya kayak gini. Nah, ini salah ya, penggambaran seperti itu salah. Jadi bangunan itu biasanya di OpenStreetMap menggambarkan sesuai bentuknya misalnya siku gitu. Walaupun terlihatnya di citranya tidak kelihatan siku, ya kita coba untuk berbentuknya itu siku. Coba ini kan karena kita tidak tahu misalnya di sini ternyata bukan bangunan ya, mengikuti dengan gentengnya. Kita gambar di sini garis nah kayak gini. Terus pakai building, sudah tidak usah diberi nama, klik kanan, udah sampai situ aja jadi cara penggambaran. Jadi sebisa mungkin ketika kita menambahkan data bangunan itu yang tag yang kita gunakan itu adalah tag building. Di sini langsung pilih building, klik kanan, selesai. Kita tidak perlu menambahkan lagi apakah namanya seperti apa, terus levelnya seperti apa, height-nya itu seperti apa. Kalau misalnya kita tidak tahu, lebih baik tidak usah ditambahkan. Gitu, itu cara untuk menambahkan bangunan dan titik. Untuk menambahkan garis seperti apa? Nah, tidak jauh berbeda, tapi ini saya coba cari contohnya dulu ada yang belum ditambahkan garisnya di sini. Oh, ini belum. Misalnya ini ada jalan. Saya mau menambahkan jaringan jalannya lagi, melanjutkan. Itu cara menambahkannya gimana? Tinggal bikin langsung saja nempel, mulainya di jaringan jalan yang sudah ada, atau kalau misalnya belum ada ya kita nanti dari awal di sini, klik sekali, geser, terus coba untuk ditempel dengan jaringan jalan yang terdekat. Dihubungkan. Jadi kalau sudah dihubungkan, biasanya untuk jaringan jalan pakainya apa sih? Kita lihat, misalnya kalau untuk jaringan jalan, biasanya kita pakai di sini unclassified road. Atau kalau misalnya dia di sekitar pemukiman, misalnya kita tahu nih, oh ini wilayah pemukiman. Ya, berarti kita pakai residential road. Kalau kita nggak tahu namanya, udah nggak usah diisi. Nanti kalau sudah menambahkan data, misalnya saya sudah menambahkan bangunan, jaringan jalan, terus sama titik, itu apakah datanya langsung tersimpan ke OpenStreetMap, Kak? Jawabannya belum. Kenapa belum? Karena kita harus mengklik tombol save ini. Ketika kita klik tombol save, itu nanti akan ada tampilan kita harus memberikan deskripsi komennya, kita melakukan editingnya apa. Jadi kan gini, karena ini proyeknya itu semua orang bisa menambahkan. Kalau kita menambahkan bangunan, ya berarti kita tampilkan di deskripsi gensetnya kalau kita menambahkan bangunan, menggunakan Maxar. Kalau kita menambahkan bangunan dan jalan, kita jelaskan lagi menambahkan bangunan dan jalan. Jadi tergantung apa yang kita edit, nanti kita tuliskan di sini, nanti kita klik upload. Kalau diklik upload, kalau sudah sukses, berarti datanya sudah ke-upload di OpenStreetMap. Terus gimana Pak, Kak, kalau misalnya lagi edit, tiba-tiba koneksi internetnya mati, gitu. Misalnya lagi asik-asik ngedit, ternyata laptop saya baterainya lupa dicas. Itu gimana gitu?
Nah, itu tidak ada masalah juga, karena kalau misalnya kita contohnya ini saya refresh ya, di OpenStreetMap atau di ID Editor, kalau kita belum mengupload itu ada, kalau tampilan kalau kita balik lagi, ada peringatan you have unsaved change. You wish to restore your unsaved change. Anda masih ada perubahan yang belum diupload. Anda mau melihatnya nggak? Mau ditampilkan nggak di restore lagi? Kalau mau ya klik restore my change. Nah itu nanti editan kita akan coba di restore. Itu bisa seperti itu. Jadi karena saya tidak tahu ini masjid atau bukan, sepertinya sih masjid. Tapi karena saya tidak yakin, kalau mau menghapus tinggal klik kanan, delete atau langsung pakai tombol delete. Nah nanti kalau sudah upload, menambahkan bangunan dan jalan, klik upload. Nah, jadi nanti kayak gitu. Kalau kita sudah mengupload, dia akan melihat uploading change to OpenStreetMap. Kalau sudah, berarti hasil editan kita sudah masuk ke dalam OpenStreetMap. Terus bagaimana? Berarti teman-teman sudah berhasil turut menambahkan data, membantu mendukung pembukaan penyebaran data secara bebas dan terbuka di OpenStreetMap. Nah, untuk mengambilnya, datanya nanti itu seperti apa? Itu nanti akan dibahas di hari ketiga. Kurang lebih seperti itu cara untuk menambahkan data di OpenStreetMap. Sekarang masih belum terlihat ya, editor. Saya coba saja. Ya, belum muncul. Tinggal nunggu aja. Kurang lebih seperti itu cara untuk menambahkan di OpenStreetMap. Nah, ini adalah cara awal menambahkan data. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita ada berapa orang sekarang di sini, ketika ada 131 peserta di pelatihan ini menambahkan data di OpenStreetMap daerah Lampung secara bersama-sama. Itu bagaimana itu kasusnya? Kalau kayak gitu kan bakal mungkin saja nih saya menambahkan wilayah sini, ternyata Mbak Sela juga menambahkan wilayah yang sama dengan saya, ternyata Mbak Tri juga menambahkan wilayah dengan yang sama. Mas Hari juga seperti itu. Jadi nanti akan tumpang tindih data. Nah, untuk mengatasinya seperti apa itu akan menggunakan tasking manager. Tasking manager itu apa? Kita akan belajar hari esok. Jadi untuk sekarang kita sampai secara menambahkan data di OpenStreetMap. Silakan untuk teman-teman kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di Q&A-nya. Jangan malu-malu, langsung ke AHA Slide/tanya jawab. Di situ. Silakan kalau mau ada pertanyaan mengenai cara menambahkan data, kan berarti tadi sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Cara menambahkan data di OpenStreetMap itu melalui apa sih? Citra satelit. Iya, citra satelit. Pakai data GPS enggak? Gitu. Iya, itu juga bisa pakai data GPS juga. Jadi ada dua cara, baik itu cara jarak jauh ataupun cara berdasarkan kita tunjukkan langsung ke lapangan. Nah, secara yang saya tunjukkan hari ini, yang baru saja saya tunjukkan adalah secara jarak jauh. Karena kan saya posisinya di Depok ya, saya mau menambahkan data di Lampung. Jadi kan saya nggak visit ke Lampungnya. Itu saya cuma berdasarkan citra satelit memetakan di wilayah selatan dari UIN tadi. Itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan tanya. Apakah data yang bisa ditambahkan, apakah yang ditambahkan bisa diundo atau diedit lagi? Bisa jawabannya. Misalnya seperti ini. Jadi saya menambahkan di wilayah ini. Oh, ini hasil editan saya sudah muncul ya. Tadi kan dia nggak ada nih. Ternyata saya lihat, oh ternyata itu salah saya menambahkan datanya. Bagaimana caranya? Ya udah kita tinggal edit lagi aja. Setelah kita klik edit, kita klik. Karena ini salah ternyata, tinggal hapus atau modifikasi. Modify aja. Misalnya kalau ternyata bentuknya salah ya diubah bentuknya. Kalau identitasnya ternyata kita tahu ini adalah rumahnya gubernur, gitu. Ya udah kita tinggal ubah gitu. Atau ternyata di sini adalah kantor dinas, ya berarti nanti feature type-nya kita klik lagi di sini, misalnya ketik kantor dinas atau apa, office misalnya. Ubah itu ubah nanti identitasnya jadi government office. Kalau ternyata salah bisa di-undo. Nanti kalau sudah jangan lupa di-upload. Terus izin, kalau mau menambahkan kosan termasuk pembangunan ya Kak? Iya, nah, kalau misalnya kita mau menambahkan kosan kita ya. Sini misalnya, oh saya tahu nih kosannya ada di sini nih, kosan saya. Gitu.
Ini kayaknya kosan saya nih, gitu. Tambahin A. Gitu. Tambahkan saja, kita klik kotaknya di sini. Sudah misalnya kayak gini kosannya. Pilih building, klik kanan. Udah selesai sampai situ. Selesai ya, sampai situ. Jangan dinamakan kosan Bu Minah gitu. Kosan Bu ini gitu. Nggak usah gitu. Kita tambahkan di sini aja langsung kosan. Apa nggak usah langsung kita kasih nama juga gitu. Bangunan ya. Apakah ada fitur Street View seperti di Google Map? Di OpenStreetMap-nya itu sendiri, di websitenya, itu tidak ada. Tapi kalau teman-teman mau melihat tampilan Street View, kita bisa menggunakan namanya Mapillary. Nanti akan dicoba oleh rekan-rekan saya di paste halaman apa link Mapillary-nya. Jadi Mapillary ini tampilannya sama seperti versi alternatifnya atau versi komunitasnya Google Street View, di mana di sini kita menambahkan gambar di jalan, hasil capture di jalan, kayak gini. Nah, ini ditambahkan. Nah, itu bisa membantu di OpenStreetMap. Tapi kalau untuk di OpenStreetMap-nya tampilannya seperti apa? Kalau di OpenStreetMap-nya itu ada di pilihan, kita pilih background setting, kita coba cari di sini, misalnya Mapillary. Dia ada di bagian di map data. Di map data ini kita ada pilihan Mapillary. Nah, kalau kita aktifkan, nanti untuk wilayah yang ada gambar Mapillary-nya, itu biasanya akan muncul nih. Cuman kan di sini kayaknya tidak semua daerah ya. Saya lihat di sini. Nggak ada nih daerah yang saya petakan, kan belum ada wilayah Mapillary-nya. Kalau ada nanti tampilannya kita bisa menggunakan tampilan Street View-nya seperti yang Mapillary, atau dari Mapillary itu. Itu ya. Untuk tampilannya di sini cara menambahkannya di map data. Map data. Pilih masuk di sini Mapillary. Atau misalnya teman-teman misalnya mau di map data itu kita mau menambahkan data GPS trace gitu misalnya. Kita juga bisa menambahkan di OpenStreetMap ini GPS trace-nya. Data GPX. Apa keuntungan lain jika kita kontribusi data di OSM, misalnya akun terlihat lebih aktif atau yang lainnya? Ini bicara tentang benefit-nya ya, berarti benefit kita kalau misalnya lebih aktif di OSM itu apa? Apakah member dengan 100.000 upload per bulan mendapatkan bingkisan menarik dari OpenStreetMap? Apakah member dengan 1.000 total editnya misalnya 1 juta per tahun akan mendapatkan hadiah bingkisan menarik dari OpenStreetMap? Sebenarnya jawabannya kontribusi hal-hal untuk seperti itu, keuntungan seperti itu, jawabannya tidak ada ya. Dalam artian kalau dari globalnya atau platform OpenStreetMap-nya itu sendiri, tidak ada benefit-benefitnya untuk misalnya kontributor aktif. Kalau misalnya kalian aktif menambahkan data di OpenStreetMap, ya berarti nanti nama kalian bisa masuk ke top mapper-nya di sini di OpenStreetMap. Misalnya dia di sini ada namanya result map. Saya coba lihat dulu. Di sini kalau tadi jumlah dilema di home. Ini saya bisa lihat di OSM stat. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya teman-teman aktif ya menambahkan data di Indonesia, ya berarti mungkin teman-teman bisa masuk ke leaderboard sini, papan Indonesia bagian mana? Oh, di ketiga. Kalau aktif ya kalian bisa masuk di sini. Nama kalian kontributornya ini kayak misalnya Johan Hadi ini aktif nih, map change-nya.
terus Rizky 907 ini aktif juga, ada Rusmiati juga aktif, Hadi Press juga. Kalau kalian aktif bisa muncul di leaderboard ini. Terus benefitnya apa? Ya bisa masuk di leaderboard ini aja sebenarnya. Jadi orang-orang tahu misalnya, oh user ini aktif ya, ini. Tapi nggak ada keuntungan kayak misalnya teman-teman dapat hadiah atau gimana gitu. Benefitnya ya kalian mendukung keterbukaan data spasial aja di wilayah Indonesia, itu satu. Nah kemudian tapi yang kedua, beda halnya kalau misalnya konteksnya ini adalah Mappeton atau kita lagi dalam kondisi misalnya kompetisi. Kalau kompetisi ya beda lagi ya, berarti nanti pengguna atau user OSM dengan hasil editan terbanyak akan mendapatkan hadiah. Jadi kalau ada kompetisi ya itu beda lagi. Dan memang kita ada rencana untuk mengadakan kompetisi, tapi akan diadakan setelah kegiatan ini gitu. Maksudnya setelah materi saya dan minggu depan, materi besok itu nanti ada kompetisi kecil-kecilan, siapa yang banyak mengedit akan mendapatkan bingkisan menarik. Itu. Tapi kalau secara global, apakah dapat keuntungan-keuntungan seperti misalnya ada fitur yang ke-unlock gitu, apakah editingnya lebih advance daripada fitur yang beginner, itu belum ada fungsi-fungsi atau fitur-fitur seperti itu. Selamat siang. Izin bertanya, bagaimana cara kita untuk layout sebuah wilayah hingga terbentuk sebuah peta? Ini lebih masuk dari Shirohige nih. Sungguh, saya jadi hilang kata-kata dari situ. Oke, sorry. Jadi kalau misalnya kita mau melayout sebuah wilayah hingga terbentuk sebuah peta ya, tentunya ini melakukan proses tidak cuma sampai kita memetakan suatu wilayah itu sendiri dengan di OpenStreetMap, tapi ada proses-proses lain seperti kita download datanya di OpenStreetMap dulu, data dari OpenStreetMap kita download, kita buka di program pengolah peta, seperti misalnya kalau teman-teman familiar dengan QGIS, itu kita bisa buka di QGIS atau dengan ArcGIS, kita buka di ArcGIS, baru nanti di layout di peta. Itu. Tapi kalau misalnya hanya sesimpel untuk mendapatkan capture seperti ini, yang seperti tampilan dari OpenStreetMap-nya langsung, itu jawabannya ya bisa dengan cara seperti ini. Di OpenStreetMap, nah tadi kan di bagian pilihan share, ini ada pilihan image ya. Nah, kita langsung klik aja nih image, set custom dimension. Misalnya saya mau bikin petanya segini. Nanti di set skalanya mau berapa, misalnya skalanya 1:5.000 atau 1:500. Jadi kalau itu ke download. Nanti kalau sudah dia akan download. Itu proses cepatnya. Kalau proses panjangnya yaitu harus di-download dulu. Terus nanti setelah kita download nanti diproses menggunakan QGIS atau ArcGIS, proses data software-nya. Jadi kalau sudah kita buat layout-nya dalam bentuk peta. Oke, tidak ada yang bertanya lagi. Saya kira berarti tidak ada pertanyaan, sudah paham semua ya. Kalau misalnya gitu, kita akan masuk ke tahapan ini, refreshing. Jadi teman-teman kan sekarang sudah tahu nih OpenStreetMap seperti apa, terus cara menambahkan datanya seperti apa. Nah, ini kita akan mencoba mengadakan kuis kecil-kecilan. Caranya bagaimana? Kuis kecil-kecilan itu silakan teman-teman pergi ke ahaslide.com/osm1. Silakan dibuka ke ahaslide OSM1. Itu ya. ahaslide.com/osm1. Silakan kita start, kita mulai kuisnya. Saya tunggu, masih banyak yang belum bergabung. Oke, 1 orang sudah bergabung, 2 orang silakan. Silakan gunakan nama yang sesuai ya. Jadi kalau misalnya saya melihat Shirohige, kalau ternyata Shirohige yang menang, saya bingung kontak ke siapa gitu kan. Karena kalau pemenang ternyata yang menang juara satunya Shirohige, kita ya nanti yang mengklaim Shirohige itu siapa kan
tidak valid juga. Jadi silakan nama-nama aslinya. Silakan gunakan emot juga, terserah kalian yang emot yang menggambarkan kondisi kalian saat ini seperti apa, gitu, emot yang sesuai. Ada banyak pilihan emotnya juga sih di situ. Sudah berapa orang yang bergabung di sini? Coba saya lihat dulu, 50 orang. Oke, silakan bergabung di AHA Slide. 30 orang. Ya, 58 orang sudah bergabung. Ini saya tunggu dulu ya, sebelum saya mulai kuisnya. Sebenarnya kuisnya nggak susah-susah sih. Ini kalau teman-teman menyaksikan apa yang saya paparkan tadi secara sesama, itu pasti bisa menjawab. Kalau misalnya tidak memperhatikan atau hilang-hilangan, ya semoga bisa menjawab. Tapi pertanyaannya nggak banyak. Untuk kali ini kita pertanyaan cuma ada 5 pertanyaan aja, dan modelnya ini cepat-cepatan. Jadi misalnya Mbak Tri dan Mbak Sela jawabannya benar, tapi jawaban Mbak Sela lebih dulu masuk dibandingkan Mbak Tri. Berarti poin yang lebih besar adalah poin Mbak Sela dibandingkan Mbak Tri. Jadi teman-teman di sini yang mengikuti lomba, kalau bisa jawab pertanyaannya cepat-cepatan. Kalau misalnya benar dan cepat, itu dapat poinnya tinggi dibandingkan salah tapi cepat, atau benar tapi lambat, itu tentunya nilai poinnya lebih rendah. Maaf, materi di awal apakah di-share? Nanti sempat terputus. Ya, nanti akan di-share untuk materinya. Jadi jangan khawatir, itu akan kita share juga materi-materinya. Dan juga karena ini direkam, nanti akan juga ada rekamannya. Jadi untuk teman-teman kalau mau nanti belajar lagi, itu bisa melihat rekamannya. Saya tunggu berapa menit lagi ya di sini. Tambah, saya tunggu 1 menit lagi dulu ya, untuk sebelum memulai. Sekarang kan 3.11, kita tunggu dulu. Saya tunggu 3.11 ya, kita mulai 3.12. Sudah ya? Tapi masih banyak yang mau join juga. Tunggu 1 menit lagi deh, 3.13. Oke. Silakan join dengan menggunakan nama-namanya, nama asli. Oke, baik, kita mulai. Start the quiz. Perhatikan jawaban pertanyaan pertama. Yang paling jawab paling cepat, yang tinggi. URL untuk mengakses halaman utama OpenStreetMap. Silakan lihat di HP atau di layar Anda. Silakan dijawab. 13, 12, 10, 9, 8, 7. Silakan URL untuk halaman utama di OpenStreetMap. Yang benar apa, teman-teman? Iya, benar. OpenStreetMap.org ya. Oke, masih banyak yang kecil ini. Yang masih terkecoh dari OpenStreetMap.id, OpenStreetMap.com, OpenStreetMap.com.id. Yang benar adalah OpenStreetMap.org atau singkatnya OSM.org. Mari kita lihat siapa pemimpin sementara di sini, yaitu dari Fajar Wahyu P dengan perolehan 90 poin, disusul dari Dewi Nawangsari, Caleb Christian, Fakhrul Rozi itu 89 poin juga. Jadi masih bisa menyusul, baru 1 pertanyaan. Pertanyaan kedua, siap-siap, perhatikan. Jawabannya juga diperhatikan. Lisensi yang terdapat data OpenStreetMap. Lisensinya apa? Kalau tadi masih tahu kan, masih ingat pakai lisensi yang mana? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lisensinya yang mana? Jawabannya yang benar adalah ODBL ya. Ini sudah jelas-jelas yang pertama adalah Open Data Commons Database atau ODBL. Bukan Creative Public Domain, bukan Creative Commons, tapi kita menggunakan ODBL. Siapa juara leaderboardnya di sini? Oke, yang pertama adalah Afifah dengan 175 poin, disusul dari Dewi Nawangsari dan Riban Hafiz. Rehan sepertinya klasmennya sudah berubah ya. Lanjut pertanyaan ketiga, silakan teman-teman fokus lagi di layar dan di jawabannya di HP atau di layar Anda. Ketika Anda menggunakan OSM, Anda harus mencantumkan atribusi apa. Jadi saya sudah tampilkan
cara tampilan di atribusi 2SM itu yang benar seperti apa? Apakah credit OpenStreetMap contributors, credit OpenStreetMap user, editors? Ya, banyak yang kejebak ini di sini. Sebenarnya utama yang penting kalau misalnya kita menggunakan data OpenStreetMap, kita harus mencantumkan credit OpenStreetMap contributors, bukan OpenStreetMap users, bukan OpenStreetMap editors. Jadi kita di sini para usernya dan editornya itu disebut dengan contributors. Jadi credit to OpenStreetMap contributors. Lumayan ya, banyak yang kejebak di sini. Afifah tetap memimpin, disusul 2 poin tipis dari Dewi Nawangsari dan Raihan, kemudian muncul dari Mbak Setia Pujastuti. Oke, mari kita lihat lagi apakah bisa menyusul lagi. Pertanyaan keempat, apakah klasemennya akan berubah? Berikut ini objek yang dapat ditambahkan di OpenStreetMap. Kecuali, ini kecuali ya. Ayo kita lihat lagi, kira-kira tadi apa saja yang sudah bisa ditambahkan di OpenStreetMap. Jadi ada 3 jenis objek yang di OpenStreetMap, itu ada poin, garis, dan poligon. Poin-poin itu apa, garis itu apa, poligon itu apa. Iya, padatan penduduk ya, itu tidak bisa didapatkan di OpenStreetMap. Padatan penduduk bisa didapatkan di data lain, misalnya seperti HRSL Facebook atau data. Nah, mungkin yang sungai ini kepencet, tadinya mau kepadatan penduduk, tapi salah ngeklik ke sungai, karena berdekatan ya. Kita lihat, Afifah masih memimpin. Oke, poinnya sama ini. Dia Afifah dengan Dewi Nawangsari, ini poinnya sama. Apakah akan ada juara satunya ada 2? Mari kita lihat di pertanyaan akhir, pertanyaan pamungkas. 55, silakan. Apakah Afifah akan memimpin atau berganti? Sebutkan hal-hal di bawah ini yang dapat dilakukan oleh pengguna OSM pada saat membuka halaman website. Buka halaman website ya. Pilih. Kita bisa ngapain aja di halaman website-nya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Apakah bisa membuat akun, membuat peta web sederhana, membagikan tautan, atau import peta OSM dari sumber lain? 3, 2, 1. Ya, ternyata yang kita tidak bisa lakukan oleh pengguna OSM pada saat membuka halaman website OpenStreetMap adalah membuat peta web sederhana, itu tidak bisa. Mengimpor peta OSM dari sumber lain itu juga tidak bisa. Karena tadi tidak bisa, kita tidak temukan ya kita bagian mana untuk mengimpor peta OSM di halaman OSM website osm.org. Apalagi membuat peta web sederhana, itu tidak bisa juga kan, itu di bagian mana di website OpenStreetMap.org-nya itu. Yang bisa kita lakukan adalah navigasi peta OSM, nanti tampilan peta, lihat informasi objek, buat akun, dan membagikan tautan. Baiklah, kita lihat juara 1. Oke, berubah. Oh, ternyata Gary Melia Suwanda adalah pemenang untuk kompetisi kali ini. Selamat kepada pemenang. Nanti akan dihubungi oleh kami. Silakan pilih dompet digital yang sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah OVO, atau menggunakan GoPay, atau menggunakan ShopeePay. Oke, games-nya cukup sekian. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Ini saya coba lihat lagi apakah ada pertanyaan di AHA Slide. Gimana? Menarik ya, cukup menarik quiz-quiznya kali ini. Kita sudah mendapatkan pemenang tadi siapa? Gary ya. Itu silakan kepada pemenang untuk nanti dikontak oleh rekan kami, rekan saya, dikontak. Kemudian di sini kalau ada pertanyaan silakan tanya di AHA Slide atau bisa langsung ke kolom box di sini, kolom box di Zoom-nya, atau mungkin bisa langsung unmute. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk sesi kali ini?
Silakan kalau mau ada pertanyaan di bagian tanya jawab ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita sudah belajar apa itu OpenStreetMap, gitu kan. Kira-kira OpenStreetMap itu manfaatnya seperti apa dan kenapa kita menggunakan OpenStreetMap. Kenapa sih kita menyarankan untuk pakai OpenStreetMap aja nih teman-teman? Kenapa? Gitu. Nah, sudah pasti itu jawabannya. Yang pertama itu keunggulannya adalah gratis, gitu kan. Tidak dipungut biaya untuk mengambil datanya, terus itu dan mudah digunakan. Nah, terus tapi bagaimana cara mengambil datanya dan cara menambahkannya? Tadi sudah saya tunjukkan di sini di bagian memulai OpenStreetMap, cara menambahkan datanya. Kita bisa langsung mengedit melalui browser dengan pilihan Edit with ID. Itu kita bisa langsung mengedit area kita, atau untuk besok, materi besok kita akan belajar cara mengedit satu wilayah secara bersama-sama. Jadi kan di sini misalnya, ayo dari 129 peserta pelatihan, coba yuk kita edit Bandar Lampung bareng-bareng. Nah, kalau kita menggunakan dari browser editor yang di sini kan tentunya pasti bisa jadi semua orang menambahkan area yang sama nih, ada potensi tumpang tindih data. Nah, besok kita akan belajar cara menambahkannya menggunakan Tasking Manager. Nah, Tasking Manager itu seperti apa? Besok akan dipelajari, akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita akan mulai besok pada pukul berapa? Jam berapa tadi? Jam 2 ya. Besok itu jam 2. Kalau misalnya teman-teman hari ini tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya sudahi dulu untuk materi kali ini. Kalau misalnya teman-teman masih ada banyak pertanyaan tentang kira-kira ini OSM itu seperti apa, kayak gini gimana, apakah bisa, ini dapat ini apa bisa. Ini kita sudah membuat FAQ, kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah sempat ditanyakan di beberapa training lalu oleh teman-teman dari kampus lain. Teman-teman bisa melihat di FAQ ini, bisa melihat pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawabannya, dan semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman sejauh mana sih kita bisa mengeksplor datanya menggunakan, kita bisa mengeksplor OpenStreetMap. Silakan bisa menuju ke link FAQ-nya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, coba saya terakhir refresh di Q&A tanya jawab. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya sudahi untuk hari ini. Kurang lebih mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi, atau misalnya saya terlalu cepat, mungkin kurang jelas, itu mohon maaf. Nanti bisa teman-teman bisa melihat hasil rekamannya untuk mempelajari ulang. Sekian, terima kasih atas kehadiran teman-teman di materi pertama kali ini dari 3 sesi. Jangan lupa besok kita ada materi di jam 2 dengan materi yang berbeda dari hari ini. Dan tetap semangat, dan tetap menjaga kebersihan, dan tetap sehat. Oke, sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.